ta'ala melalui amal-amal kita, ya. Baik amal-amal yang sifatnya ta'abbudi maupun amal-amal yang sifatnya da'awi, ya. Amal-amal yang sifatnya birri, semuanya insya Allah mengantarkan kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Al-Quran menjelaskan, ya, bahwa, ya, mereka yang sudah senantiasa, ya, memiliki kesadaran butuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bukti orang-orang yang memiliki ma'rifatullah yang baik, pengenalan Allah yang baik, yakin bahwa Allah adalah dengan, ya, sifat-sifat ampunannya, ya. Sesekali menyebut ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Sesekali menyebut dirinya ghafurun syakur, ya. Sesekali menyebutnya innahu kana ghaffara, ya. Sesekali menyebut, ya, inna rabbaka wasi'ul maghfirah, ya. Karena itu mustahil manusia merasakan bahwa ampunan Allah itu yang paling berharga dalam hidup ini jika dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik, ya. Dan siapa yang belajar surat Al-Muluk, ya, tema besarnya adalah kenalilah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik, ya. 4 kali Allah menyebut dirinya dalam surat Al-Muluk itu dengan sifat utamanya adalah Ar-Rahman. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum safati wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Dan mengenalkan Allah di dalam proses dakwah sebagai Ar-Rahman itu merupakan misi utama dakwah itu. Jika sudah sejak awal dalam berdakwah, ya, mengenalkan Allah dengan sifatnya yang Al-Jabbar, Al-Qahhar, Al-Muntaqim, ya, maka dakwah ini akan terasa serem, ya. Tapi sifat Ar-Rahman itulah yang memang harus paling ditonjolkan. Nah, bagaimana mungkin seorang da'i itu menjelaskan sifatnya Ar-Rahman, ya, jika dirinya sendiri belum menghayati bahwa Allah itu Ar-Rahman, ya. Yang salah satu ayatnya mengatakan bukti bahwa kamu, ya, dengan sifatnya Ar-Rahman itu, ya, menghayati betul sifatnya Ar-Rahman itu ketika kamu bisa merasa bahagia ketika berinteraksi dengan Al-Quran ini. Kalau bukan Allah nggak mungkin saya bisa baca hari ini. Kalau bukan Allah nggak mungkin saya tadabbur. Kalau bukan pertolongan Allah nggak mungkin saya hafal surat ini. Kenapa? Karena ketika Allah menyatakan Allah lah yang mengajarkan kepada manusia Al-Quran, maka sifat yang disebutnya adalah Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Bahkan ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, sudah nyata-nyata mengenalkan bahwa, ya, Allah itu punya azab, ya, tapi beliau masih memperkenalkan sifatnya yang Ar-Rahman. Baca surat Maryam, ya abati inni akhafu ayyamassaka azabun minar rahman, ya, fatakuna lisyaitani waliya, ya. Maka para ulama mengatakan, ya, kok mengenalkan azab, ya, menggunakan Ar-Rahman, ya, ya. Maka ini terkait dengan objek yang diajak bicara. Yang diajak bicara ini adalah, ya,
orang tua yang butuh kasih sayang. Ya. Orang yang belum beriman yang butuh suatu pendekatan yang soft. Ya. Ya. Betapapun Allah itu istilahnya punya azab, siap mengadab, tapi Allah tetap siap mengungkapkan sifat Ar-Rahman-Nya kepada manusia. Ya. Ya. Karena itu para ulama mengatakan sifat Ar-Rahman di surat Al-Mulk itu 4 kali diulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang puncaknya agar orang beriman itu sampai kepada apa? Rasa kenal yang mengantarkan dirinya punya rasa takut kepada Allah. Alladzina yakhshawna rabbahum innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir wa asirru qawlakum awijharu bihi innahu alimun bidzatis sudur. Ya. Ya. Bahkan saat manusia itu bisa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di waktu yang sama dia juga harus merasakan Allah yang Ar-Rahman. Ya. Masyarakat kita kalau malam Jumat itu yasinan biasanya. Ya. Ya. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Tabashshirhu lahum bimaghfiratin wa ajrin karim. Ya. Artinya rasa takut manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya, akan semakin menghadirkan sifat Ar-Rahman Allah kepada hamba-hambanya tersebut. Ya. Apa kaitannya dengan Al-Qalam? Ya. Al-Qalam tema besarnya adalah, ya, islahun nas, ya, mensolehkan umat manusia. Ya. Maka bagaimana mungkin, ya, manusia ingin menjadi, ya, apa mau disebut tentaranya Allah, apa mau disebut salesnya Allah, ya, apa mau disebut sebagai pelayannya Allah, ya, tapi dirinya sendiri tidak memiliki, ya, rasa kenal yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu, ya, siapa saja yang berbicara dengan tema dakwah, ya, maka mutlak dirinya harus sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Itulah korelasi antara Al-Mulk dengan Al-Qalam. Ya. Salah satu indikasi rasa kenalnya itu kalau di hadis Ramadan dikenal dengan imanan wahtisaban. Ya. Ya. Imanan wahtisaban itu biasanya lebih identik dengan berpuasa atau tarawih. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Man qama ramadhana imanan wahtisaban. Ya. Tapi sebenarnya jika kita bahas dengan At-Taubah ayat 120, imanan wahtisaban itu harus ada dalam seluruh aktivitas, ya, kita, ya, terutama aktivitas dakwah ilallah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Saat aktivitas dakwah itu terasa di situ adanya pengenalan dengan Allah, bahwa di balik, ya, di balik rahmannya Allah itu ada clue yang namanya ihtisaban, ya. Atau dalam ayat yang disebut dengan inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, ya. Kami tidak akan menyia-nyiakan siapa saja dari orang beriman itu yang berbuat baik. Maka Allah ingatkan, ya, bahwa di balik berdakwah, di balik memperjuangkan agama Allah ini, ya, tidak saja manusia itu diapresiasi atau
diberi pahala atau dinilai dalam amal soleh, ya, tidak hanya dalam amal-amal yang dilakukan, ya. Apakah dia mengajak umat, apakah dia membimbing umat, ya. Bahkan Allah katakan, ya, dampak-dampak dari amal-amal tersebut juga bernilai amal soleh, ya. Dampak sebuah kegiatan itu biasanya apa? Ada capek, ada lapar, ada haus. Maka Allah katakan, illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Capeknya, hausnya, laparnya menjadi satu, ya, investasi pahala yang dicatat dan kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita semua pasti, ya, pernah atau sering mengucapkan orang-orang yang disebut dengan, ya, qaumun yataladzadzuna bimata'ibid da'wah, ya. Orang-orang yang sudah bisa merasakan lezatnya lelah dalam berdakwah itu. Kenapa? Itu tidak terlepas dari rasa kenalnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terlepas karena harapan-harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka saat dia terjun ke dalam dakwah, ya, maka rasa kenalnya dengan Allah, rasa dekatnya dengan Allah, ya, ya, rasa ma'iyahnya kepada Allah, kebersamaannya dengan Allah, itulah yang akan mengokohkan, ya, bahwa siapa yang berdakwah siap-siap dibuli, ya. Sehingga Allah katakan, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ungkapan ini karena pembulian kaum Quraisy pada Rasulullah sebagai pribadi yang gila, maka Allah sendiri yang mengkantarnya, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, ya. Namun sebaliknya, ya, orang yang berdakwah itu adalah orang yang memiliki mesin-mesin pahala yang tidak akan pernah berhenti. Wa innaka la ajran ghaira mamnun, ya. Dan jika dibuli orang yang dianggap jahat, merusak tatanan masyarakat, merusak tatanan keluarga, anak jadi dengan orang tuanya jadi terpisah karena dakwah, maka dijawab oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, ya. Itu pembuliannya, ya. Belum lagi ada halangan-halangan dari pribadi-pribadi yang anti terhadap dakwah, yang anti terhadap Islam, yang disebut oleh Al-Quran, fala tuti' kulla hallafin hammazin masya'im binamimin halafin mahin masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dzalika zanim, dan seterusnya. Inilah orang-orang yang pribadi-pribadi yang pasti kalau ketemu dakwah pasti nggak suka, ya, ya. Pasti akan berusaha menghalang-halangi, ya. Tapi orang-orang yang punya pengenalan dengan Allah dengan yang baik itu, ya, diyakinkan oleh Allah dengan apa? Fasatu basiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun, ya. Engkau akan melihat, mereka juga akan melihat, alias engkau akan membuktikan, mereka juga akan membuktikan siapa di antara kalian itu yang sebenarnya berada dalam jalan yang salah, ya, ya. Dalam kondisi seperti ini, semua kelompok mengklaim bahwa dirinya lah yang paling benar, dirinya lah yang paling apa istilahnya merakyat, dirinya lah yang paling Bhinneka Tunggal Ika, dirilah yang paling NKRI dan seterusnya, ya.
dirinya yang paling Pancasilais dan seterusnya, ya, maka dakwahlah yang nanti akan membuktikan. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, ya, hakikat dakwah, ya, ya, salah satunya adalah memang, ya, bagaimana menanamkan keyakinan keterlibatan Allah Subhanahu wa taala dalam gerak-gerik kita, ya. Keterlibatan Allah dalam rapat-rapat kita, keterlibatan Allah dalam pembinaan-pembinaan kita, keterlibatan Allah dalam turunnya kita ke masyarakat, ya. Maka insya Allah, ya, orang beriman itu betapapun dia tidak akan terlepas dari unsur-unsur manusiawinya, ya, sebagai makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, sebagai makhluk yang punya hawa nafsu. Inna nafsala ammaratun bisu, sebagai makhluk yang enggak henti-hentinya dikerjain setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya. Namun pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang bahkan sampai menghasilkan rasa khasyah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu, ya, wa ajrun kabir, ya. Itulah yang akan menjadikannya tetap kuat, ya, tetap yakin insya Allah, ya. Sehingga surat Al-Qalam ini, ya, mengingatkan kepada orang beriman, ya, bagaimana keterlibatan Allah Subhanahu wa taala terhadap ashabul jannah, ya. Tiga bersaudara, yang dua, ya, sebutlah kurang soleh, yang satu soleh, yang disebut dengan ausatuhum. Qala ausatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun, ya. Kata tusabbihun ini menunjukkan kesolehan satu di antara tiga bersaudara ini, ya. Di mana mereka, ya, menyadari kesalahannya, ya, ketika sekedar lupa, ya, mengatakan insya Allah, ya. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihina wala yastathnun, ya. Wala yastathnun itu artinya apa? Lupa tidak membaca insya Allah untuk sebuah rencana yang dilakukan, ya. Karena di situ ada keterlibatan Allah, maka salah sedikit saja sudah Allah ingatkan agar orang beriman itu segera kembali kepada Allah, sehingga, ya, diingatkan agar segera bertasbih. Alam aqul lakum laula tusabbihun, ya. Agar segera mengakui kalau salah. Qalu ya wailana inna kunna zalimin, ya. Agar berhusnudzan kepada Allah terhadap apa saja yang, ya, kelihatannya tidak bagus, ya, ya. Asa rabbuna ayyubdilana khairan minha, ya. Tetap cinta kepada Allah. Inna ilallah inna ila rabbina raghibun, ya. Betapapun dia harus menghadapi satu bencana, kadzalikal adzab, namun diingatkan bahwa azab akhirat jauh lebih besar. Wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Diingatkan bagaimana keterlibatan Allah dalam keputusan-keputusannya Nabiullah Yunus alaihissalam, ya, ya. Bersabarlah kamu, ya. Wasbir, ya. Seperti sabarnya sahibul hud, ya, idnada wa huwa makdzum, ya. Ya, ketika dia, ya, menyeru Allah Subhanahu wa taala dalam kesedihan yang sangat, ya, yang sangat kuat. Fasbir li hukmi rabbika, ya, wala takun ka sahibil hud idnada wa huwa makdzum, ya. Yang kemudian, ya,
dari semua yang dialami itu, ya, puncaknya adalah fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas shalihin. Allah menjadikannya sebagai manusia pilihan dan menjadikannya termasuk orang-orang yang soleh. Ya. Nah, itulah gambaran utama, ya, tentang manhajud dakwah dalam surat Al-Qalam. Ya. Yang sesungguhnya, ya, seperti umumnya manhajud dakwah dalam surat-surat yang menjelaskan sebagai manhajud dakwah, ya, selalu menjelaskan di sana ada ma'iyatullah, pentingnya dari awal kamu yakin, ya, bahwa yang kamu lakukan itu, ya, adalah sebuah janji yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala, terrealisasinya, ya. Adapun terrealisasinya sangat ditentukan bagaimana usaha-usaha manusia itu, ya. Sebutlah, ya, hakikat kekufuran itu, ya, karakternya adalah kehancuran, ya. Innal batila kana zahuqa. Ya. Itu hakikatnya, ya. Tapi kalau nunggu hancur sendiri, wallahu a'lam, ya. Apa perlu seabad, apa 2 abad, dan seterusnya. Ya. Tapi ketika orang-orangnya beriman, ya, maka berarti ada proses, ya, penghancuran yang akan bisa jadi dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ayat-ayat Al-Qur'an itu selalu mengingatkan ketika ada penjelasan tentang sifat kebatilan yang pada akhirnya akan hancur, ya, pasti di situ Allah menjelaskan beramallah, ya. Ya. Artinya apa? Supaya kehancuran itu bisa dipercepat, ya, oleh amal-amal solehmu dan amal-amal lapangannya. Ya. Sebelum Allah mengatakan wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa, maka ayatnya tentang sholat 5 waktu, ayatnya tentang tahajud, ayatnya tentang doa, ayatnya tentang berinteraksi dengan Al-Quran. Aqimus salata liduluqis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Ya. Begitulah secara umum manhaj dakwah fil Quran, ya, itu harus diawali sebuah keyakinan, ya. Dari keyakinan itulah manusia bergerak, ya. Apakah pergerakan yang sifatnya antara dirinya dengan Allah, ya, yaitu dengan amal-amal solehnya, ya, wabil khusus dengan infak-infaknya, ya. Ya, penting infak fi dakwah ini sebetulnya mendapat penjelasan yang khusus di surat At-Taubah, ya. Ya, singkatnya begini, rahimakumullah, infak dalam dakwah itu, ya, sifatnya adalah salah satu bagian cara orang beriman itu menunjukkan sidqud dakwahnya, ya. Ya. Kenapa Al-Quran perlu menjelaskan seperti itu, ya, agar jangan terfahami, ya, bahwa infak dalam dakwah itu karena, ya, semata-mata dakwah butuh duit, ya. Ya. Itu memang betul, ya. Tapi, ya, berapa yang didapatkan dari orang-orang beriman itu dari infak-infak dari shodiqin itu, ya, pada hakikatnya, ya, itu akan dijadikan alasan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk memenangkan dakwah itu, kalaupun infak yang diharapkan itu tidak memadai
seperti yang sudah dianggarkan. Ya. Yes, ya. Sudah ditetapkan jumlah-jumlahnya. Ya. Ternyata ya setelah dianggarkan ya berapa tulisannya, berapa dapatnya. Ya. Tapi ketika Allah melihat yang A berinfak, yang B berinfak, ya, yang A masya Allah sampai 1 M, ya, yang H misalnya cuma katakan ya memang adanya 100.000, ya, ya. Tapi di sisi Allah kemudian semua infak itu ya dijadikan sebagai lambang sidqud dakwahnya. Ya. Kesungguhannya memang dia ingin memenangkan dakwah itu. Ya. Sehingga ketika kita baca tentang perang Badar, maka perang Badar itu disebut perang wa antum adzillah. Ya. Wa antum adzillah itu artinya apa? Kamu kurang dana. Ya. Padahal semua udah infak. Tapi infaknya jauh dari anggaran yang ditentukan. Kamu kurang senjata, ya. Kamu kurang logistik, kamu kurang ini, kurang itu, dan seterusnya. Ya, yang penting fattaqullaha la'allakum tashkurun. Perang Tabuk juga demikian. Ya. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina taba'uhu fi sa'atil usrah. Perang Tabuk adalah perang sulit. Ya. Salah satu makna sulit yang paling utamanya adalah kurang dana. Ya. 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 Yang satu dananya miliaran, yang satu dananya disebut dengan hafnah minas syair. Ya. Cuma segenggam dari semacam beras kalau kita. Segenggam beras berapa sih? Ya. 1.000 mungkin apa 2.000, tapi memang punyanya itu. Dihargai oleh Allah ya, dengan mengecam orang yang mengecam sahabat yang cuma bisa segenggam beras itu. Ya. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum. Ya. Jadi bolehlah seorang beriman itu hanya bisa 10.000, 20.000, tapi Allah melihat itulah lambang sidqud dakwahnya. Disitulah insya Allah Allah akan memberkahi infak yang nggak masuk akal itu untuk dijadikan sebagai alasan, sebagai pemicu kemenangan dakwah itu sendiri. Ya. Nah, itulah yang seharusnya dimiliki mental-mental berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan arahan-arahan Al-Quran insyaallah. Qulu qali hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.